Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahayu dengan NIM 225336684. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dasar untuk penjelasan pada modul keempat dan kelima. Langsung saja memasuki slide yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan dulu untuk modul yang keempat, yaitu mengenai lapisan fisik. Ada tujuan lapisan fisik. Koneksi fisik. Koneksi fisik dapat berupa koneksi kabel dengan menggunakan kabel atau koneksi kabel dengan menggunakan gelombang radio. Kartu antarmuka jaringan atau NIC menghubungkan perangkat ke jaringan. NIC Ethernet digunakan untuk koneksi kabel, sedangkan NIC WLAN digunakan untuk koneksi nirkabel. Lalu ada lapisan fisik. Lapisan fisik OSI menyediakan sarana untuk mengangkut bit-bit yang membentuk bingkai lapisan data link melintasi media jaringan. Lapisan ini menerima frame lengkap dari lapisan data link dan pengkodeannya sebagai serangkaian sinyal yang ditransmisikan ke media lokal. Bit yang dikodekan yang terdiri dari bingkai diterima oleh perangkat akhir atau perangkat perantara. Lanjut, lalu ada karakteristik lapisan fisik. Lapisan fisik itu terdiri dari sirkuit elektronik, media, dan konektor. Untuk standar lapisan fisik ini membahas tentang 3 hal atau 3 bidang fungsional, yaitu mengenai komponen fisik, pengkodean, dan pensinyalan. Lalu ada bandwidth atau kapasitas di mana suatu media dapat membawa data. Lanjut, ada throughput adalah ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu. Lalu ada latensi mengacu pada jumlah waktu, termasuk penundaan bagi data untuk berpindah dari satu titik tertentu ke titik lainnya. Output adalah ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Untuk lapisan fisik, ini menghasilkan beberapa representasi dan pengelompokan bit untuk setiap jenis media. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kabel tembaga, yang dimana di sini sinyalnya adalah pola pusat listrik. Lalu ada kabel serat optik, di sini sinyalnya berupa pola cahaya, dan nirkabel ini sinyalnya adalah pola transmisi gelombang makro. Lanjut, kabel tembaga. Jaringan menggunakan media tembaga karena media ini murah, mudah dipasang, dan mempunyai resistasi rendah terhadap arus listrik. Namun, media tembaga ini dibatasi oleh jarak dan gangguan sinyal. Nilai waktu dan tegangan pulsa listrik juga rentan terhadap interferensi dari dua sumber, yaitu EMI dan Jostart. Ada 3 jenis kabel tembaga. Yang pertama ada UTP. Ini mempunyai jaket luar untuk melindungi kabel tembaga dari kerusakan fisik. Pasangan terpilih visit pair untuk melindungi sinyal dari interferensi, dan isolasi plastik berkode warna yang secara elektrik mengisolasi kabel satu sama lain dan mengidentifikasi setiap pasangan. Lalu ada kabel STP, menggunakan 4 pasang kabel, masing-masing dibungkus dengan perlindungan foil yang kemudian dibungkus dengan jalinan logam atau foil secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada choke, digunakan untuk memasang antena ke perangkat nirkabel. Penyediaan internet kabel menggunakan membunjuk di dalam tempat pelangganan mereka. Lalu ada kabel UTP. Ini terdiri dari 4 pasang kabel tembaga berkode warna yang telah dipilih menjadi satu dan kemudian dibungkus dengan selubung plastik fleksibel. Pengkabelan UTP sesuai dengan standar yang ditetapkan bersama dengan TIA atau EIA. Kabel UTP biasanya diakhiri dengan konektor RJ45. Jenis kabel utama yang diperoleh dengan menggunakan konveksi pengkabelan tertentu. Lalu ada kabel serat optik. Kabel serat optik mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan yang lain. Serat optik adalah untayan kaca yang murni, yang fleksibel namun sangat tipis dan transparan. Tidak lebih besar dari rambut manusia. Bit pengkodean pada serat sebagai impuls cahaya. Kabel serat optik kini digunakan di 4
jenis industri, yaitu ada jaringan perusahaan, FTTH, jaringan jarak jauh, dan jaringan kabel bawah laut. Lalu ada media nirkabel. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit biner komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Nirkabel memang memiliki beberapa keterbatasan, antara lain cakupan area, interferensi, keamanan, dan masalah-masalah yang terjadi pada media bersama apapun. Lanjut di sini untuk modul yang kelima, yaitu mengenai sistem angka. Sistem angka di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada biner dan heksadesimal. Untuk biner merupakan sistem penomoran yang terdiri dari angka 0 dan angka 1 yang disebut bit. Sebaliknya, sistem penomoran desimal terdiri dari angka 10 digit yang terdiri dari angka 0 dan sampai 9. Biner penting untuk kita pahami karena host, server, dan perangkat jaringan menggunakan pengalamatan biner, khususnya alamat IPv4 biner untuk mengidentifikasi satu sama lain. Jadi pada komputer itu hanya mengenal bilangan biner 0 dan 1, di mana 0 itu mengatakan pada komputer bahwa itu tidak aktif atau tidak dapat dijalankan oleh komputer, sedangkan 1 itu berarti aktif gitu. Lanjut ada heksadesimal. Heksadesimal adalah sistem bilangan berbasis 16. Sistem bilangan berbasis 16 menggunakan huruf 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Sistem penomoran heksadesimal digunakan dalam jaringan untuk mewakili alamat IPv6 dan alamat MAC Ethernet untuk mengubah heksadesimal ke desimal. Untuk mengubah heksadesimal ke desimal, terlebih dahulu mengubah heksadesimal ke biner, lalu mengubah biner ke desimal untuk mengubah desimal ke heksadesimal, terlebih dahulu mengubah desimal ke bilangan biner. Jadi cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sangat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.